Asti Yunita Benu, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap Berniden yang melaksanakan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Citra Bangsa Kupang di program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang disingkat PGSD. Selain mengajar pada program studi S1 PGSD, saya juga mengajar pada program studi S1 Pendidikan Informatika dan program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Beberapa mata kuliah yang saya ampu pada ketiga program studi tersebut adalah mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, mata kuliah Pendidikan IPS SD, mata kuliah Pembelajaran IPS SD, mata kuliah Kurikulum Pembelajaran, mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran, dan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan IPS SD, dan metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Berikut saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi PGSD yang didapat di semester ganjil yaitu semester 3 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Perkuliahan pada mata kuliah ini berlangsung selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, penyampaian materi dan proses pembelajaran, dan pertemuan UTS 1 kali pertemuan, dan juga 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Pada pertemuan tatap muka, materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini terdiri dari konsep, hakikat, dan karakteristik pendidikan IPS, perkembangan IPS, keterampilan dimensi dan struktur sosial, kajian masalah-masalah sosial yang aktual, desain model pembelajaran IPS SD, strategi dan metode pembelajaran IPS SD, serta penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS SD. Dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment yang saya pakai, maka diharapkan setiap mahasiswa mampu mencapai tujuan akhir pembelajaran secara maksimal sesuai dengan CPMK yang diturunkan pada sub-sub CPMK. Sub CPMK dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, hakikat, karakteristik pendidikan IPS, serta menjelaskan latar belakang perkembangan pendidikan IPS. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keterampilan sosial, dimensi dan struktur sosial dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan masalah-masalah sosial yang aktual. Yang keempat, mampu menganalisis dan menentukan model desain pendekatan strategi dan metode pembelajaran IPS SD. Dan yang terakhir, mampu menyusun dan mempresentasikan perencanaan dalam pembelajaran IPS SD. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa sumber buku yang relevan dan terbaru yang berkaitan dengan pendidikan IPS SD. Selain itu, sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari penilaian tugas secara mandiri dan kelompok, yang ini terdiri dari 20 bobot atau 20%, dan juga penilaian soft skill dari setiap mahasiswa terdiri dari 20 bobot atau 20%, penilaian UTS dengan bobot 30%, dan penilaian UAS dengan bobot 30%. Berikut saya akan tampilkan proses pembelajaran mata kuliah ini dengan materi perkembangan pendidikan IPS. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai saya akan absen dulu ya. Tolong dengan nama, kemudian tolong jawab absennya. Yang pertama, Vivi Ambotis. Ada Ibu. Trisna Bobo. Ada Ibu. Putri Tamau. Ada Ibu. Nardita Benu. Ada Ibu. Sebulino. Ada Ibu. Oniken Solo. Baik, hari ini merupakan pertemuan ketiga kita ya dalam mata kuliah pendidikan IPS. Pertemuan ketiga kita dan yang berikut saya perlu mengingatkan ke kalian bahwa dalam mata kuliah ini ada
sistem penilaian yang tentunya terdiri dari berapa penilaian? 3 ya. Ada penilaian tugas, tugas itu mandiri, tugas kelompok, bobotnya yaitu 20%. Kemudian ada penilaian soft skill, kemampuan kalian yang termasuk dalam soft skill kalian, itu terdiri dari 20%. Kemudian juga tentunya ada penilaian UTS dan UAS yang masing-masingnya terdiri dari 30%. Yang berikut juga saya perlu ingatkan kepada kalian materi-materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini, yaitu kali lalu kita sudah bahas konsep, hakikat, karakteristik, dan hari ini nanti kita bahas perkembangan pendidikan IPS itu seperti apa. Namun materi-materi yang sepanjang ini kita akan bahas yaitu semuanya berkaitan dengan pendidikan IPS. Dan pada akhir dari perkuliahan kita ini nanti saya akan minta kalian untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dari mata pelajaran IPS. Karena memang kita akhir dari capaian lulusan program studi yaitu kalian bisa menjadi yang paling pertama yaitu tenaga pendidik sekolah dasar. Ya, baik. Kemudian yang berikut lagi kita akan lihat materi kita. Oh iya, sebelum saya lupa saya ingatkan, kali lalu saya sudah sampaikan ya kalau dalam mata kuliah kita ini ada beberapa sumber yang saya pakai dan hari ini saya masih tetap bawa sumber yang sudah saya janji kali lalu untuk kalian. Ini sumber bukunya tentang pendidikan IPS, kemudian model-model pembelajaran itu yang akan dipakai dalam materi IPS. Lalu juga kita belajar tentang sosiologi pendidikan karena berkaitan dengan ilmu sosial. Nah ini sumbernya, nanti silakan kalian boleh cari sumber yang lain yang bisa baik. Dari materi kita ini yang kali lalu kita bahas tentang konsep, hakikat, karakteristik. Kemudian hari ini sebelum kita masuk pada materi kita perkembangan IPS, saya ingin bertanya dulu. Apakah ada yang masih ingat hakikat dari IPS itu apa? Oke baik, Niken coba jelaskan. Berdiri baru jelaskan. Oke. Hakikat dari IPS itu apa Niken? Hakikat dari IPS adalah perpaduan pengetahuan sosial. Terima kasih. Perpaduan pengetahuan sosial. Perpaduan pengetahuan sosial ya, hakikat dari IPS itu merupakan perpaduan dari pengetahuan sosial. Artinya di dalam IPS ada berbagai ilmu sosial yang dipelajari. Di antaranya apa saja masih ingat? Ada sejarah, kemudian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik ya, sehingga dikatakanlah perpaduan. Dan ingat materi kali lalu saya sudah bilang bahwa kenapa dikatakan perpaduan juga? Karena belajar IPS ini perjenjang. Dia menjadi kompleks ketika kamu ada di perguruan tinggi. Jadi mulai dari SD, IPS-nya terbatas pada ilmu apa-apa saja. Kemudian SMP begitu, SMA begitu, dan kompleksnya ada di perguruan. Oke, baik. Artinya kalian kuasai ya. Kita lanjut materi hari ini. Materi kita hari ini yaitu perkembangan pendidikan IPS. Nah, dari materi ini saya perlu ingatkan lagi bahwa sub CPMK yang akan kalian capai. Jadi mata kuliah ini punya 5 sub CPMK. Kali lalu saya sudah sampaikan ya. Ini sub CPMK yang pertama karena ini merupakan pertemuan ketiga. Kalian mampu menjelaskan konsep, hakikat, dan karakteristik pendidikan IPS serta perkembangan pendidikan IPS. Nah, khusus pertemuan hari ini yaitu kalian harus tepat menganalisis dan menjelaskan latar belakang kemunculan serta perkembangan IPS. Kita akan lihat materinya. Baik, kita lihat pertama di sini latar belakang munculnya IPS terbagi atau kita lihat dari 2 aspek. Yang pertama secara sosiologis dan yang kedua secara pedagogis. Kita lihat yang secara sosiologis, kita lihat dari tempat lahirnya IPS atau social studies. Kenapa saya bilang social studies? Karena ketika IPS itu muncul di tempat yang pertama kali dia muncul, dia disebut dengan social studies. Itu.
Nah, pertama kali IPS muncul yaitu pada tahun 1827 di Inggris. Di Inggris dan dibawa oleh yang namanya Dr. Thomas Arnold. Adakah Dr. Thomas di sini? Oke, baik. Artinya Dr. Thomas itu dari Inggris. Baik. Jadi IPS yang pertama kali muncul dibawa oleh Dr. Thomas Arnold ini dimasukkan di dalam kurikulum sekolah rugby di Inggris pada tahun 1827 itu. Jadi dengan dasar-dasar dilatar belakangi oleh beberapa hal ini maka muncullah IPS dalam kurikulum yang dibawa oleh Arnold tadi. Nah, ini latar belakangnya di Inggris ya. Adanya kekacauan akibat revolusi industri. Revolusi industri itu revolusi industri yang bagaimana? Ada yang ingat? Yang dari tenaga manusia menjadi pakai teknologi. Semua beralih ke tenaga mesin. Menghasilkan barang yang awalnya dari tenaga manusia beralih ke tenaga mesin. Nah, karena akibat dari peralihan itu terjadilah kekacauan sosial di Inggris. Kemudian terjadinya dehumanisasi atau kehilangan kemanusiaan. Artinya di sini kehilangan manusianya bukan manusianya yang hilang, tidak. Tetapi tenaga manusia yang diganti dengan tenaga mesin, manusia-manusia di sana yang tidak punya mata pencaharian, kemudian tidak ada kegiatan dan lain-lain sebagainya, maka muncullah kekacauan sosial. Dan pada akhirnya siapa tadi? Tokoh yang tadi? Thomas itu mulai dengan tim ahli, tim pakar di sana dan memunculkan atau melahirkan social studies. Social studies dilahirkan dan social studies itu harus masuk pada kurikulum sekolah supaya kedua faktor ini tidak bisa diatasi. Supaya kedua faktor ini bisa tidak lagi membludak dan bisa diatasi. Baik, yang berikut kita lihat. Yang kedua yaitu di Amerika, di daerah Wisconsin sejak tahun 1892. Di Amerika ini gambarannya terjadi kekacauan sosial. Kemudian setelah terjadi perang saudara antara daerah utara dan selatan, maka karena dua hal ini IPS harus ada. Kenapa harus ada? Kenapa IPS harus ada? Karena kita lihat latar belakangnya, karena keberagaman masyarakat. Akibat dua hal tadi, ada keberagaman masyarakat. Kalau kita ingat dan kita pikir kembali bahwa Amerika itu sangat besar ya. Sangat besar dengan kepadatan penduduknya dan padat budaya, padat adat istiadat, beragam, sehingga ini merupakan latar belakang yang pertama yaitu keberagaman masyarakat dan mereka belum menjadi satu, belum merasa bahwa kita ini satu. Karena tadi perang saudara itu, terjadi perang saudara saja berperang antara utara dan selatan. Jadi itu konflik sosial yang sangat besar. Jadi kita ini bukan satu. Kemudian yang berikut lagi, ya kekacauan sosial akibat perang tadi. Itu sehingga melahirkan yang namanya IPS di kurikulum sekolah. Jadi para pakar ahli pembelajaran, ahli pendidikan yang ada di Amerika, mereka berdiskusi dan akibat dari latar belakang ini hasilnya adalah mereka memasukkan social studies ke dalam kurikulum pembelajaran supaya kita menyelamatkan sosial dari kemanusiaan, manusia-manusia yang ada di Amerika akibat dari kedua hal tadi. Baik, yang berikut kita lihat. Tadi dari sosiologis ya, sekarang pedagogis. Pedagogis di sini kita lihat secara dari aspek pedagogis, kenapa IPS, perkembangan IPS ini perlu untuk dimasukkan di dalam kurikulum sekolah, perlu untuk kita belajar hari ini karena yang pertama sebagai upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Itu salah satu upaya ya. Jadi upaya kita untuk sebagai guru untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab yaitu dengan belajar pendidikan IPS.
Nah, kenapa kita harus berupaya sedemikian rupa dengan adanya IPS? Yaitu yang pertama, dengan adanya IPWS ini, dalam upaya kita bisa mewujudkan kewajiban dan mendapatkan hak. Setiap manusia bisa mewujudkan kewajiban dan juga mendapatkan haknya. Itu yang pertama. Kemudian, dengan belajar IPS tidak ada lagi manusia-manusia yang hidup dengan individualistik atau manusia-manusia yang hidup dengan mementingkan diri sendiri. Kita belajar IPS, kita belajar ilmu sosial, artinya kita hidup harus berdampingan dengan orang lain, manusia yang lain. Baik, yang berikut mari kita lihat bagaimana perkembangan IPS di negara kita, negara tercinta kita. Nah, IPS di Indonesia di sini, yang pertama, kenapa IPS bisa muncul di Indonesia? Karena adanya pertentangan politik. Setelah kita mengalami kemerdekaan bangsa, kita punya keadaan belum stabil, keadaan politik, semua keadaan belum stabil. Tetapi dengan dari masa ke masa, maka perkembangan Indonesia mulai maju, namun pada akhirnya memang belum stabil. Belum stabil karena kita memang belum diatur dengan stabil setelah merdeka. Sebelumnya kan kita dijajah, diatur oleh negara lain. Nah, karena adanya pertentangan politik, kemudian adanya konflik-konflik sosial, kemudian satu lagi karena kita beragam, ya. Kita beragam, kita multikultural, ada banyak budaya, ada banyak bahasa, ada banyak ciri khas, ada banyak tata cara, nilai dan norma dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, sehingga IPS itu memang penting untuk dipelajari supaya kita semua keberagaman kita itu masuk dalam IPS. Dan yang paling penting, terjadinya konflik nasional pada masa itu, yaitu terjadinya apa? G30 SPKI. Itu yang paling melatar belakangi IPS dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Baik, penjelasan saya sampai di sini. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Baik, boleh, silahkan. Stop. Baik, silahkan. Pertanyaannya apa? Baik, saya akan bertanya, apa hubungan G30 SPKI dengan pendidikan IPS? Oke, baik, terima kasih. Kamu boleh duduk kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang hubungan antara G30 SPKI dengan IPS. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingatkah kasus G30 SPKI itu? Identik dengan pembunuhan. Ya, identik dengan pembunuhan. Artinya, kalau satu kata pembunuhan saja kita bisa tahu bahwa sudah tidak ada lagi penghargaan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Menganggap bahwa salah satu si dia, si A, si B, si C itu kehidupannya tidak berharga. Sehingga terjadinya pembunuhan itu yang tadi kita sebut, identik dengan konflik G30 SPKI. Itu salah satu. Yang lain lagi, di dalam G30 SPKI, di dalam muatan peristiwa atau konflik nasional itu, di dalam termuat, tersirat dan sangat jelas bahwa adanya konflik politik di dalam. Sehingga kalau kita lihat konflik politik itu artinya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa melihat orang lain, tanpa melihat kelompok yang lain. Nah, dari konflik yang terjadi ini, baik, jadi itu tadi penjelasan tentang hubungan antara G30 SPKI dengan pendidikan IPS. Nah, dari kejadian-kejadian yang terjadi atau dialami oleh bangsa Indonesia itu, maka perlu adanya strategi propaganda dalam program pendidikan secara khusus. Propagandanya seperti apa? Propagandanya yaitu dengan salah satunya yaitu memasukkan pendidikan IPS atau pembelajaran tentang sosial ke dalam kurikulum pendidikan. Gunanya atau tujuannya apa? Yaitu ini tujuannya. Dengan memasukkan atau dengan melakukan propaganda pada program pendidikan sebagai suatu ide yang muncul itu, maka IPS yang ada dalam kurikulum pembelajaran sebagai suatu upaya untuk penanaman nilai sosial budaya masyarakat berbangsa dan bernegara dalam kurikulum sekolah. Ini upayanya yaitu ini ya. Dengan
upaya ini maka menghasilkanlah manusia-manusia yang menghargai hidupnya sebagai seorang manusia. Ketika kamu masuk kelas, kemudian kamu mengajar siswa-siswa SD kamu, kelas rendah atau kelas tinggi, kamu akan menjelaskan bahwa semua yang ada di dalam kelas ini, 22 orang ini semua adalah manusia. Manusia yang harus menghargai atau mengetahui bahwa teman di samping kiri dan kanannya itu adalah juga manusia. Manusia yang saling membutuhkan antara satu dan yang lain. Manusia yang perlu menghargai karena kita ini beragam. Maka kita perlu menghargai antara satu dan yang lain. Maka disitulah tujuan dari pembelajaran atau pendidikan IPS akan dicapai. Baik, kita lanjut. Yang berikut kita lihat embrio IPS di Indonesia. Embrio itu apa? Embrio itu apa? Embrio itu melambangkan kelahiran. Kelahiran ya, ini pikiran kalian lari kemana-mana. Baik, jadi kita lihat dari kelahiran IPS di Indonesia itu seperti apa. Yang pertama kali muncul tadi saya bilang istilah ilmu sosial maupun IPS itu muncul ketika adanya satu kegiatan yang terjadi di Solo pada tahun 1972 di situ. Kegiatannya yaitu kegiatan seminar yang disebut dengan civic education di situ. Nah, kegiatan seminar di sini, dari kegiatan seminar di sini maka mereka mulai memunculkan atau mulai membahas istilah tentang ilmu sosial atau social studies di sini. Setelah terjadilah diskusi tentang ilmu sosial itu ada di seminar. Jadi hanya kegiatan seminar lepas saja. Tapi itu pertama kalinya ilmu sosial dibahas di Indonesia tahun 1972 itu. Setelah itu seputar tahun 1972 sampai 1973, setelah istilah itu mulai muncul, maka para pakar pendidikan mulai membahas, mulai berdiskusi, dan mereka menghasilkan atau merumuskan yang namanya kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Nah, kurikulum ini mereka rumuskan atau mereka hasilkan yaitu pada saat itu, pada tahun itu, yaitu di IKIP Bandung ya. Di dalam kurikulum ini mereka sudah mulai memasukkan yang namanya istilah atau yang namanya pendidikan IPS dalam kurikulum. Yang berikut lagi, dalam kurikulum SD dari perumusan kurikulum di IKIP Bandung ini kemudian mengarah ke kurikulum SD, dimasukkan. Jadi waktu di IKIP Bandung itu hanya secara umum ya. Itu baru secara umum pendidikan IPS, belum masuk ke SD. Karena fokus kita ke SD, kita lihat kurikulum SD pada saat itu mereka kasih masuk mata pelajaran atau muatan ilmu sosial, muatan mata pelajaran pendidikan IPS pada nama mata pelajaran ini, yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan negara atau studi sosial. Itu di SD pertama kali mata pelajaran IPS itu diajarkan dengan nama mata pelajaran ini. Kemudian secara nasional di Indonesia pada tahun 1975 secara nasional baru muncullah atau lahirlah istilah ilmu pengetahuan sosial IPS. Muncullah istilah IPS di SD, SMP, dan SMA, bahkan di perguruan tinggi. Nah, ini adalah gambaran dari perjalanan kemunculan atau kelahiran dari IPS di Indonesia. Baik, materi kita, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sebelum saya memberikan tugas untuk kalian, saya minta di antara kalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk kita materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, 1, 2, 3 orang. Melin silahkan. Melin, ibu minta untuk kasih kesimpulan. Melin ke sini saja. Melin ke sini. Baik, silahkan Melin. Baik, untuk kesimpulannya, IPS awalnya dikenal dengan studi Sosial. kemudian masuknya ke dalam pendidikan atau munculnya ke dalam dunia pendidikan,
Dimulai dari dilatar belakangi oleh keadaan sosial. ya Kemudian berkembang di negara Inggris dan Amerika. Negara-negara lain mengikuti seperti Indonesia. Baik. Dari saya seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Melin. Boleh berikan aplaus buat Melin. Baik, jadi intinya adalah perkembangan IPS dimulai dari Inggris, kemudian Amerika, kemudian masuk pada Indonesia, dan pada umumnya dilatar belakangi oleh berbagai konflik sosial, masalah sosial, multikultural, perbedaan antara kelompok masyarakat, maka muncullah pendidikan IPS. Berbagai pakar pendidikan merasa penting untuk IPS itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Nah, baik. Jadi ini artinya apa yang disampaikan oleh Melin telah menjawab indikator perkuliahan atau indikator pembelajaran kita hari ini ya. Yang berikut saya akan berikan kalian tugas. Karena materi kita selesai sampai sini untuk pertemuan ketiga ini, maka selanjutnya ini adalah tugas untuk kalian diskusi kelompok. Setelah ini nanti saya minta Keting untuk bagi kalian semua di dalam 3 kelompok. Di dalam 3 kelompok diskusi untuk berdiskusi tentang yang pertama kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian yang ketiga kurikulum 2013 atau biasa disebut K13. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah di dalam kurikulum ini kalian bahas per kelompok bagaimana perkembangan IPS, mata pelajaran pendidikan IPS khusus di SD. Pada kurikulum ini seperti apa? Ketiga kurikulum ini perkembangan mata pelajaran pendidikan IPS itu yang seperti apa? Nanti tolong didiskusikan, kemudian jawaban dari diskusi kelompok kalian. Yang beda di sini saya minta pada poin ketiga di sini, buatlah jawaban kalian menggunakan teknik mind mapping. Jadi kalian gambarkan jawaban kalian diskusi itu pada satu tampilan saja. Lalu pada tampilan itu nanti kalian tampilkan dan presentasi di sini. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Baik. Jika jelas, ada pertanyaan? Baik. Untuk bobot penilaian saya ingatkan kembali bahwa tugas ini merupakan tugas kelompok yang termasuk dalam bobot penilaian tugas yaitu 20%. Jadi tolong dikerjakan dengan baik supaya nilai kalian juga baik. Baik, masih ada lagi? Baik, jika tidak ada lagi pertemuan kita hari ini sampai di sini, silahkan kalian melanjutkan aktivitas perkuliahan kalian hari ini dan kita akan bertemu pada pertemuan berikut yaitu minggu depan. Selamat siang semua. Baik. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi ilmu pendidikan dan pembelajaran, khususnya dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial bagi guru SD. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pesan saya terus maju, terus berinovasi, dan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Salam sejahtera, salam sehat.